Bapak Ibu guru yang kami hormati, acara kegiatan webinar akan segera dimulai. Mohon untuk sound yang masih aktif bisa diangkat dulu, dan jika nanti ada keperluan bisa di-on-kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, sholatu wassalamu ala rasulillah. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Binangun, selaku Ketua Kombel Segi Lima Guna. Yang kami hormati narasumber kegiatan pengembangan partisipasi siswa dalam menciptakan iklim keamanan sekolah. Beliau Ibu Hasanah Saputri beserta Ibu Suswati SPD, Bapak Ibu guru hebat yang sudah gabung dalam media Zoom meeting siang hari ini yang kami hormati. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersama-sama belajar webinar terkait pengembangan partisipasi siswa dalam menciptakan iklim keamanan sekolah. Semoga kegiatan siang hari ini berjalan dengan lancar, bermanfaat, dan sukses. Salawat serta salam kita haturkan senantiasa kepada sanjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa kita mendapatkan syafaatnya yaumi hada ila yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu guru hebat yang kami hormati, pengembangan partisipasi siswa dalam menciptakan iklim keamanan sekolah. Jumat 23 Februari 2024 dimulai. Bapak Ibu guru hebat yang kami hormati, mari kita mulai kegiatan siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan sambutan Kepala Sekolah selaku Ketua Kombel Segi Lima Guna. Beliau Bapak Ade Sustisna, SPD, MBD, disilakan. Terima kasih Pak Thorik, SPD yang sudah memberikan waktu pada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh pengurus Kombel Segi Lima Guna dan seluruh peserta yang webinar yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana siang hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk bisa berkumpul dalam chat room ini dalam rangka mengikuti kegiatan webinar berbagi praktek baik mengembangkan partisipasi siswa dalam menciptakan iklim keamanan sekolah. Semoga apa yang kita diskusikan nanti di dalam room chat ini bahwa kebaikan untuk kita semua dan kemajuan pendidikan di Nusantara. Kemudian sholawat serta salam semoga tercurah pada Nabi Agung Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, kami atas nama komunitas belajar Segi Lima Guna SMP Negeri 1 Binangun mengucapkan terima kasih untuk beliau Ibu Suswati SPD dan Ibu Nur Hasanah Saputri SPD yang sudah bersedia memberikan waktunya untuk bisa berbagi praktek baik di room chat ini dengan teman-teman se-Nusantara. Kemudian yang berikutnya juga kami ucapkan
terima kasih untuk rekan-rekan Kombel yang sudah berusaha menyiapkan segala sesuatunya sehingga kegiatan webinar pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Eh, Kurang bijak rasanya kalau terlalu banyak hal yang saya sampaikan. Intinya kami sangat mendukung kegiatan ini, semoga bisa berjalan dengan lancar. Ya, itu saja dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keluar ya. Pada beliau diaturkan dengan terima kasih. Ini kayak gini, Pak. Bapak Ibu guru Kayak hebat gini. yang kami hormati, kita Ini melanjutkan backgroundnya kan rangkaian tapi di acara yang sini. kedua yaitu Karena udah penyampaian materi apa ya? Enggaknya ya muncul. Enggak terkait muncul ya. menciptakan sekolah yang aman dan Berarti nyaman di sana suara yang akan wajah saya dibawakan hanya oleh jelek beliau banget. Ibu Nur Hasanah Saputri Iya itu. Terus gimana SPD. kayak? Ya nggak apa-apa Pada lah. beliau Nggak, nggak, nggak. diaturkan. Mohon maaf, Bu Nur Hasanah, apakah sudah siap? Terima kasih, Bapak. Iya, Apakah saya sudah terdengar, Bapak? iya, sudah terdengar Bu, cuma kurang keras sedikit. Oke. Mohon maaf, Bapak, tadi ada kendala speaker, Iya, tidak bisa berbicara, Bapak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang terhormat Bapak Ade Sutisna SPD MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf dan karyawan SMP Negeri 1 Binangun, serta Bapak Ibu hebat semua yang bergabung dalam webinar pada siang hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya Nur Hasanah Saputri SPD dari SD Negeri Munton 2 Adipala untuk berbagi praktik baik dengan Bapak Ibu sekalian tentang menciptakan sekolah yang aman dan juga nyaman Bapak dan Ibu semuanya. Oke, dibuka Mawan. Bapak Ibu yang kami hormati, pentingnya sekolah yang aman dan nyaman itu juga akan menunjang prestasi dan juga kinerja terbaik dari Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf Bapak, apakah slide-nya sudah berjalan untuk slide yang nomor 2? ya, Bu. Ya, terima kasih Bapak. Pentingnya sekolah yang aman dan nyaman ya Bapak dan Ibu semuanya. Yang pertama tentunya kita menginginkan sekolah yang aman, nyaman, dan juga memiliki disiplin agar siswanya itu dapat mencapai prestasi yang terbaik dan juga guru-gurunya juga dapat memberikan kinerja yang terbaik. Tentunya sekolah yang aman, nyaman, dan disiplin
juga adalah sekolah yang warga sekolahnya tentunya bebas dari rasa takut nih Bapak dan Ibu, kondusif untuk belajar, dan hubungan antar warga sekolahnya juga positif. Sekolah yang aman dan nyaman, serta disiplin tersebut juga menyediakan lingkungan fisik, baik itu gedung, kelas, maupun halaman sekolah yang bersih dan juga aman bagi semua warga sekolah. Sementara itu, kita juga butuh dukungan untuk iklim sekolah yang nyaman dan juga aman ya Bapak dan Ibu. Tentunya kita butuh dukungan dari aspek keamanan fisik sekolah itu sendiri, kemudian ada atmosfer, perasaan, lingkungan keseluruhan secara sosial maupun secara emosional gitu. Ada juga faktor-faktor yang akan mempengaruhi iklim sekolah yang aman dan juga nyaman ya Bapak dan Ibu. Faktor-faktor yang pertama yaitu ada hubungan ataupun keterikatan gitu Bapak dan Ibu antara warga sekolah. Kemudian bagaimana interaksi yang terjadi antara warga sekolah itu sendiri dan rasa saling percaya, saling menghargai antara warga sekolah yang satu dengan yang lain. Sekolah yang aman, nyaman, dan disiplin juga akan tercapai nih Bapak dan Ibu jika semua warga sekolahnya itu bisa mengembangkan budaya yang positif, fokus kepada pencegahan nih Bapak dan Ibu, kemudian dapat membangun komunitas sekolah dengan cara saling menghargai, kemudian adil, menerapkan asas persamaan nih Bapak dan Ibu, dan juga inklusi. Saling mengatur dan mengkomunikasikan secara konsisten perilaku-perilaku yang diharapkan atau tujuan yang akan dicapai di Bapak dan Ibu. Selain itu juga bisa berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan, prosedur, praktek-praktek, dan mempromosikan keamanan sekolah tersebut di Bapak dan Ibu, bisa lewat media sosial ataupun lewat jejaring sosial yang sedang hits Bapak dan Ibu. Kemudian kita juga harus memonitor dan mengevaluasi lingkungan sekolah untuk bukti peningkatan keamanan sekolah di Bapak dan Ibu. Selain itu, kita juga harus memberikan pengakuan dan juga penghargaan di Bapak dan Ibu terhadap prestasi sekolah dalam pencapaian sekolah yang aman, damai, teratur, sambil menyebutkan hal-hal yang masih perlu untuk ditingkatkan lagi supaya kita bisa memperbaiki. Kemudian mengapa sih perlu sekolah yang aman, nyaman, dan juga disiplin Bapak dan Ibu? Sekolah yang aman, nyaman, kemudian disiplin itu tidak serta-merta terjadi begitu saja nih Bapak dan Ibu. Tentunya ini perlu diciptakan supaya anak-anak itu bisa belajar tidak hanya dalam keterampilan akademik, tetapi juga bisa melatih siswa untuk bisa mencapai hal-hal akademik yang sangat penting untuk kehidupannya sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Yaitu bisa dengan mencegah kekerasan di sekolah, dengan cara melatih siswa bagaimana untuk cara memecahkan masalah dengan cara yang tidak melakukan tindakan kekerasan. Itu merupakan salah satu langkah awal untuk membangun masyarakat supaya saling mencintai perdamaian. Bisa juga dengan mengembangkan keterampilan intelijensi emosional siswa, karena keterampilan ini sangat penting sekali dimiliki oleh siswa, karena bisa mempengaruhi kesuksesan hidup mereka di masa yang akan datang. Keterampilan-keterampilan tersebut bisa berupa mengembangkan empati, kemudian bekerja sama, kemudian membangun konsensus, sensitif terhadap perasaan temannya, bisa mengontrol impulsif, dan juga rasa marah, dan juga bisa menenangkan diri serta mengembangkan sikap-sikap yang positif. Selain itu semua, kita juga bisa menguatkan keterampilan yang dibutuhkan dalam pekerjaan gitu, Bapak dan Ibu.
seperti keterampilan dalam mendengarkan dan juga saling berkomunikasi, bisa juga untuk menyesuaikan diri, kemudian berpikir secara kreatif, bisa memecahkan masalah, menetapkan tujuan, mengelola waktu, dan juga mengembangkan keterampilan dari kualitas pribadi seperti mengatur waktu, jujur, bertanggung jawab, dan juga pandai untuk bersosialisasi. Bagaimana sih ciri-ciri sekolah yang aman, nyaman, kemudian disiplin gitu Bapak dan Ibu? Tentunya terlihat dari lingkungan fisik sekolah yang nyaman itu sendiri, dilihat dari gedung sekolahnya, kelas, kalau misalnya ada laboratorium atau peralatan dan halaman sekolahnya, itu tentunya harus aman dan nyaman bagi warga sekolah. Kemudian warga sekolahnya itu saling mendukung dan juga saling menghargai. Selain itu, setiap warga sekolah juga menerapkan sikap disiplin yang efektif dan memberikan pembelajaran yang terbaik bagi mereka. Kemudian warga sekolah juga selalu mengembangkan sikap persamaan, adilan, dan saling pengertian. Ciri-ciri sekolah yang aman, nyaman, dan disiplin selanjutnya adalah perilaku dan sikap yang diharapkan oleh sekolah itu juga diajarkan kepada murid-murid di Bapak dan Ibu, termasuk dengan menerapkan strategi pengelolaan perilaku yang menyimpang itu sifatnya suportif terhadap siswa, jadi tetap diberikan support terhadap siswa. Kemudian adanya program penyembuhan atau terapi, adanya permodelan atau contoh perilaku yang bisa langsung dicontohkan oleh semua staf sekolah atau guru, baik guru ataupun jaga sekolah, semua warga sekolah yang terlibat di dalamnya. Ada juga hubungan yang baik antara sekolah tentunya, kemudian orang tua atau wali murid, komunitas sekolah, dan masyarakat di lingkungan sekitar sekolah itu sendiri. Bagaimana sih caranya mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, kemudian disiplin? Tentunya kita harus meningkatkan keamanan lingkungan fisik sekolah itu sendiri. Dengan keamanan yang meningkat, kita bisa mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan punya disiplin. Kemudian kita juga harus meningkatkan disiplin siswa, menghilangkan hukuman fisik, dan merendahkan oleh guru terhadap siswa. Sekolah juga harus menghilangkan kekerasan terhadap siswa di sekolah, Bapak dan Ibu. Jadi tidak ada bullying di sekolah lagi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Dan untuk materi berbagi praktik baik yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Binangun dalam mengembangkan partisipasi siswa untuk menciptakan iklim keamanan sekolah, selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Bu Suswati, SPD. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Mari kita mainkan kolaborasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Ibu Nur Hasanah Saputri yang telah memberikan ilmunya, berbagi ilmunya pada kita tentang bagaimana untuk menciptakan sekolah yang aman dan nyaman. Bapak Ibu yang nanti akan bertanya, mohon disimpan dulu untuk pertanyaannya karena nanti ada sesi diskusi interaktif dulu. Baiklah Bapak Ibu yang hormati, kita lanjutkan untuk materi yaitu praktik baik pengembangan partisipasi siswa dalam menciptakan iklim keamanan sekolah di SMP 1 Binangun yang akan dilakukan oleh beliau Ibu Suswati SPD. Pada beliau disilakan.
Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Binangun, Bapak Ade Sutisna, SPD MPD, selaku Ketua Kombel Segi Lima Guna, Bapak dan Ibu peserta webinar yang kami hormati. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih dimampukan untuk bersama-sama mengikuti kegiatan webinar ini dengan sehat tanpa halangan suatu apa. Sholawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya untuk melanjutkan materi yang telah disampaikan tadi oleh Ibu Nur Hasanah, yaitu tentang kegiatan praktik baik yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Binangun. Berbagai praktik baik mengembangkan partisipasi siswa dalam menciptakan iklim keamanan sekolah yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Binangun itu berbentuk suatu kegiatan yang diberi nama dengan Spensa Bina Inovatif Competition yang dilaksanakan pada tahun 2023. Bapak dan Ibu peserta webinar yang saya hormati, kegiatan ini adalah merupakan kegiatan semacam lomba atau kompetisi yang diikuti oleh seluruh siswa kelas 7 dan kelas 8 di SMP Negeri 1 Binangun. Sekaligus kegiatan ini juga untuk menyambut hari ulang tahun SMP Negeri 1 Binangun. Kegiatan ini melibatkan siswa karena agar siswa-siswa tersebut itu bisa mempraktekkan secara langsung apa yang telah diperoleh dalam pembelajaran, sehingga nantinya bisa dijadikan sebagai motivasi di dalam menciptakan suatu sekolah yang aman, nyaman, serta disiplin. Bapak dan Ibu peserta webinar yang saya hormati, dasar dari kegiatan ini adalah yang pertama yaitu pentingnya menciptakan iklim keamanan di sekolah. Karena kalau sekolah itu aman, insya Allah pembelajaran akan bisa berjalan dengan lancar dan juga prestasi yang kita peroleh juga nantinya akan lebih baik. Kemudian yang kedua, pentingnya melaksanakan aktivitas interaktif dengan siswa. Karena kalau kita aktif dengan siswa, insya Allah siswa juga nanti akan bertarbiyat dengan lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah pentingnya melibatkan siswa dalam menciptakan iklim keamanan sekolah. Adapun
tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama, melaksanakan kegiatan giat literasi yang bertema iklim keamanan sekolah. Nah, kegiatan literasi ini di sekolah kami itu sudah rutin dilakukan sejak diberlakukannya kurikulum Merdeka. Biasanya kegiatan itu dilaksanakan sebelum pelajaran itu dimulai. Dan yang kedua adalah melatih keterampilan IT siswa dalam mendukung kegiatan belajar. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kreativitas siswa dalam memanfaatkan media massa sebagai sumber belajar. Peserta webinar yang saya hormati, kegiatan Spesabina ini ternyata bisa membawa hal yang baik bagi siswa-siswi kami karena siswa-siswa itu lebih bersemangat di dalam mempersiapkan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Rencana kegiatan di dalam Spesabina Inovatif Competition 2023 ini adalah yaitu menyelenggarakan kegiatan lomba inovasi dalam menciptakan iklim keamanan sekolah yang sudah dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2023. Kemudian rencana kegiatan yang dilaksanakan untuk mengembangkan partisipasi siswa ini dalam bentuk bermacam-macam lomba. Di antaranya adalah ada lomba atau membuat mini video kampanye. Mini video kampanye itu pesertanya adalah siswa kelas 7 dan 8 pada tahun 2022-2023. Kemudian pembagian temanya itu juga masing-masing kelas itu berbeda. Di sini dimaksudkan agar nanti siswa-siswa itu bisa mencari sendiri-sendiri motivasi apa yang bisa diberikan. Misalnya kelas 7A dan 7A, 7B, serta 8A dan 8B itu temanya adalah pencegahan perundungan. Kemudian kelas yang lain juga temanya berbeda-beda. Kemudian hasil karya dari kegiatan ini dikumpulkan dan waktunya itu ditentukan dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Kemudian hasil karyanya juga dikumpulkan sesuai dengan nama dan kelas yang mengikuti. Kemudian lomba yang kedua yaitu membuat film pendek. Video ini bermain peran yang menunjukkan kegiatan tindakan pencegahan sesuai tema yang ditugaskan yang bisa dilakukan oleh siswa di sekolah. Kemudian ketentuan khusus yang berikutnya adalah pemeran dalam video itu maksimal 5 siswa. Bisa putra, bisa putri, itu bebas. Kemudian yang berikutnya adalah setiap kelas mengirimkan minimal 1 video film pendek. Kemudian yang berikutnya adalah video rekaman dengan durasi maksimal 7 menit. Itu untuk membuat film pendek. Kemudian
lomba atau aktivitas yang berikutnya adalah membuat gambar poster. Gambar poster ini juga temanya nanti sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh panitia. Kemudian ketentuan-ketentuannya itu setiap kelas juga wajib mengumpulkan dari kegiatan membuat gambar poster. Kemudian kegiatan yang berikutnya adalah membuat artikel. Kemudian artikel yang dibuat adalah hasil karya sendiri dengan tema yang sudah ditentukan. Artikel harus ditulis dengan tulis tangan dengan kertas folio. Kemudian setiap kelas juga wajib mengirimkan untuk pembuatan artikel ini. Hasil kegiatan ini nanti semuanya akan didokumentasikan dan bisa dilihat nanti ada tautan yang telah dibuat nanti. Jadi nanti hasil lomba-lomba ini dikumpulkan, kemudian diseleksi oleh petugas. Kemudian nanti dari petugas itu yang mendapat kejuaraan nanti diberikan semacam reward yang gunanya nanti bisa untuk sebagai motivasi dari siswa-siswi tersebut sehingga akan lebih giat lagi di dalam belajarnya. Hasil kegiatan kreativitas siswa dari kegiatan tersebut bisa dilihat pada tautannya.
Gimana nih Bu? Belum muncul apa ya? Suara mati Pak ya? Nggak kedengaran. Dan seksual pada anak. Anak adalah tumbuhan dan harapan orang tua. Anak jugalah yang akan menjadi penerus bangsa ini. Sedianya wajib dilindungi maupun diberikan kasih sayang. Namun fakta berbicara lain. Maraknya kasus kekerasan pada anak seolah membalikan pendapat bahwa anak perlu dilindungi. Begitu banyak anak yang menjadi korban kekerasan keluarga, lingkungan, maupun masyarakat dewasa ini. Faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap anak, yaitu pengulangan sejarah kekerasan orang tua yang dulu sering memperlakukan anak-anaknya dengan pola yang sama, keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidakmampuan mendidik anak, anak yang tidak diinginkan atau anak lahir di luar nikah, keluarga pecah akibat perceraian, ketiadaan ibu dalam jangka panjang, kondisi lingkungan yang buruk. Dampak kekerasan terhadap anak agresif. Sikap ini umumnya dibutuhkan saat anak merasa tidak ada orang yang bisa melindungi dirinya. Saat orang yang dianggap tidak bisa melindunginya itu ada di sekitarnya, anak akan langsung memukul atau melakukan tindakan agresif terhadap si pelaku. Tetapi tidak semua sikap agresif anak muncul karena telah mengalami tindakan kekerasan. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati saudara sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar Bu, yang ini tonton ini lagi. Iya. Ini video pendek. Iman dan Mahir. Gimana ya Pak? Agak membahas kita pulang rumah. Tadi kan baru tak yuk, yes. Jadi nomornya loh ya. Kayaknya ada terus ya. Panggilan sudah, yuk.
Sudah belum? Sudah. Yuk. Tutup rumah dulu. Di mana letak belinya? Siapa? Orang cari. Ayo. Jadi. Tuh dulu, kalau kita yuk. Hours later. Yuk. Ada. Ya, makasih ya. Ya. Kemarin aja yuk. Ya, depan itu. Katanya berapa dulu? Kedua bulan. Ya, kasih. Kamu ada mana enggak? Ya. Kamu ada? Ada. Ya. A few moments later. Jangan merokok membahayakanmu, ya kesehatanmu juga. Tuh. Ya, saya nggak laki-laki, Bang. Oh, ya, oke. Nomor laki kamu. Nomor laki kamu. Waduh, Ihsan dimarahin ini. Besok kain lagi, enggak ya. Kalau jangan.
Peserta webinar yang berbahagia, demikian tadi hasil kegiatan dari praktek baik yang telah dilaksanakan di SMP Negeri 1 Binangun. Semoga dari hasil tadi bisa nanti dipakai di sekolah Bapak Ibu untuk membuat praktek baik yang lain. Dari kegiatan itu kita bisa mengambil refleksi yang pertama, yaitu bahwa ternyata kreativitas siswa di dalam memanfaatkan IT sebagai sumber belajar itu merupakan potensi yang luar biasa yang perlu kita kembangkan. Kemudian berikutnya adalah di dalam melibatkan siswa dalam kegiatan interaktif, tematik, juga dapat mengembangkan dimensi gotong royong, bernalar kritis, dan berkebinekaan global di dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila yang setiap pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka itu selalu harus diadakan untuk profil pelajar Pancasila. Kemudian dari kegiatan itu juga bisa ditindaklanjuti dengan cara memperbanyak aktivitas belajar siswa dengan memanfaatkan IT yang telah dikuasai oleh siswa melalui kegiatan inovatif yang dapat mengembangkan partisipasi siswa dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di sekolah. Sehingga nanti diharapkan dari kegiatan ini sekolah yang aman, nyaman, dan disiplin bisa kita ciptakan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, demikian praktek baik yang telah dilaksanakan di SMP Negeri 1 Binangun. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dan tentunya bisa dikembangkan dengan lebih baik lagi di sekolah Bapak dan Ibu semua. Saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian materi ini banyak kekurangannya. Akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Suswati SPD yang telah menyampaikan paparan tentang berbagi praktik baik pengembangan partisipasi siswa dalam menciptakan keamanan sekolah. Baiklah Bapak Ibu guru yang kami hormati, saatnya waktu diskusi interaktif bagi Bapak Ibu guru yang memiliki berbagai pertanyaan bisa nanti disampaikan dan didiskusikan bersama. Dan untuk diskusi interaktif kali ini akan dipandu oleh beliau Ibu Umi Fatimah SPD. Pada Ibu Umi Fatimah SPD disilakan. Baik, terima kasih Pak Thorik Firdausi selaku pembawa acara yang sudah memberikan kesempatan ini kepada kami.
Bapak Ibu peserta webinar berbagi praktik baik mengembangkan partisipasi siswa dalam menciptakan iklim keamanan sekolah yang berbahagia. Terima kasih masih setia bersama komunitas kami. Kita belajar bersama, ini sekali lagi komunitas belajar, jadi bukan komunitas orang-orang pintar mungkin. Jadi kita masih sama-sama belajar, baik yang jadi narasumber maupun yang jadi peserta sama. Kemudian untuk sesi diskusi kali ini kita akan berbagi bersama, sharing tentang praktik baik yang sudah dibagikan tadi, atau mungkin tentang bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Oke, untuk kesempatan pertama, sebentar saya lihat dulu di kolom chat. Ya, sudah ada satu pertanyaan yang masuk di kolom chat. Saya bacakan saja, nggih, Bapak Ibu, untuk kesempatan live-nya setelah ini, nggih, supaya tidak tertutup oleh chat-chat berikutnya. Nggih, pertanyaan yang pertama dari Bapak Nurul Adi Jatmiko. Izin bertanya, Ibu, mengingat pentingnya menciptakan iklim keamanan sekolah, mohon penjelasannya bagaimanakah strategi yang akan dapat dilakukan oleh sekolah untuk mencegah kekerasan terhadap siswa. Ya, intinya beliau ingin kita berbagi bagaimana strategi yang bisa kita lakukan untuk mencegah kekerasan terhadap siswa. Mungkin seperti yang ditayangkan di contoh video tadi, ya Pak Bu, itu ada contoh siswa yang melakukan tindakan kekerasan kepada sesama siswa lainnya. Ya, jadi bagaimana strategi yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal-hal tersebut. Jadi tidak hanya dari narasumber, mungkin nanti Bapak Ibu peserta juga bisa berpendapat, bisa mengemukakan gagasan, sarannya, atau strategi versi di sekolahnya. Oke, kesempatan pertama kami serahkan kepada Ibu Nur Hasanah Saputri untuk menanggapi pertanyaan tadi. Silakan Ibu. Izin menjawab, Suaranya, iya. izin menjawab untuk pertanyaan dari Bapak Nurul Adi Jatmiko. Bagaimana strategi yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk mencegah kekerasan terhadap siswa? Menurut saya, strategi yang bisa diterapkan di sekolah untuk mencegah kekerasan terhadap siswa itu ada 4 nih Bapak. Yang pertama itu bisa dilakukan pencegahan yang preventif diintegrasikan dalam semua kurikulum mata pelajaran, termasuk bagaimana berhubungan, tanggung jawab, dan akibat negatif dari kekerasan itu sendiri itu apa. Supaya anak-anak itu tahu, jadi bisa menyeimbangkan aspek keterampilan sosial dan emosional yang tentunya sangat penting bagi anak-anak. Yang kedua bisa dengan dukungan dengan antar teman, sehingga bisa memberikan dukungan yang aktif kepada teman itu kan akan sangat penting ya Bapak. Sehingga program pertemanan ini nanti dapat dipersiapkan oleh sekolah baik secara formal maupun informal supaya siswa-siswa dapat saling mendukung secara aktif. Yang ketiga, tentunya dengan prosedur yang jelas, bagaimana menyampaikan keluhan jika ada tindakan kekerasan antar teman, kepada siapa harus memberitahu, kemudian adanya mungkin unit bimbingan dan konseling atau konseling antar teman. Bisa juga dengan mencatat atau memonitor kekerasan itu, bagaimana itu supaya lebih jelas. Dan yang terakhir mungkin bisa dengan promosi, yaitu promosi tentang anti kekerasan terhadap siswa yang lebih lemah, dan juga bisa strateginya itu diberikan kepada seluruh warga sekolah, bisa melalui siswa secara langsung, kemudian orang tua siswa melalui paguyuban atau grup WhatsApp, bisa ke komite sekolah dan juga masyarakat di sekitar sekolah. Kemudian bisa juga berupa leaflet atau poster, juga laporan berkala, atau bisa juga dengan bentuk penerbitan lain yang berisi kebijakan anti kekerasan sekolah yang dapat membantu untuk
menyampaikan informasi tersebut lebih luas lagi. Bisa juga melalui media sosial. Begitu Ibu. Saya kembalikan kepada Ibu Umi Fatimah. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak. Baik, terima kasih sekali Bu untuk jawaban-jawabannya yang luar biasa tadi, nggih. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi untuk kita semuanya. Nggih. Mungkin sekedar menambahkan saja, sama seperti yang sedang dan terus kami upayakan di sekolah kami, yaitu dengan memanfaatkan integrasi IT terhadap kegiatan pembelajaran, utamanya untuk melibatkan siswa dalam melakukan tindakan pencegahan, baik itu tindakan kekerasan, intoleransi, maupun perundungan. Oke, seperti yang sudah ditayangkan contohnya tadi. Jadi harapannya dengan melibatkan siswa dalam kegiatan pencegahan itu, maka siswa akan memiliki pengalaman belajar langsung bagaimana efek atau dampak yang dirasakan dari tindakan-tindakan yang tidak semestinya mereka lakukan di sekolah. Oke, mungkin sebelum saya lanjut ke pertanyaan yang sudah masuk berikutnya di kolom chat, monggo jika ada Bapak Ibu yang lain yang ingin menambahkan atau menyampaikan pendapatnya, strategi-strategi jitunya, mungkin saya yakin dari sekolah lain juga sudah banyak yang melakukan tindakan antisipasi. Nggih. Monggo, mungkin ada yang mau menambahkan, boleh raise hand, monggo. Baik, belum ada, nggih. Jika belum ada, kami lanjutkan dulu ke pertanyaan berikutnya yang sudah masuk di kolom chat. Oke, yang kedua dari Ibu Ruli Utami Pratidina, pertanyaannya mengenai bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan disiplin. Siapa sajakah pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan untuk mencapai lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan disiplin tersebut? Kemudian budaya sekolah seperti apa yang dapat mendukung tercapainya sekolah yang aman, nyaman, dan disiplin? Ya, itu pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Ruli Utami Pratidina. Oke, monggo kesempatan berikutnya saya persilahkan kepada Bu Suswati untuk memberikan tanggapannya. Ya. Baik, terima kasih Atas tanggapan atau pertanyaan dari Ibu Ruli Utami. Saya di sini akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Ruli Utami. Siapa saja pihak-pihak yang dilibatkan dalam kegiatan untuk menciptakan iklim keamanan sekolah. Dalam semua kegiatan yang kami lakukan di sekolah, kami berusaha untuk melibatkan semua warga sekolah. Jadi tidak hanya beberapa, tapi semua warga sekolah kami libatkan di dalam melakukan kegiatan yang dilaksanakan, sehingga dari kegiatan ini nanti bisa dimaksudkan untuk dapat mengembangkan partisipasi siswa dalam menciptakan iklim keamanan sekolah. Kami mengajak Bapak dan Ibu guru untuk semua mapel untuk memberikan motivasi dan mengarahkan kegiatan siswa, terutama di sini adalah Bapak dan Ibu wali kelas, untuk bisa mengkoordinir kelas perwaliannya dalam menyelesaikan suatu
kegiatan. Nah, untuk tahapan kegiatannya dari awal hingga selesai, kami koordinasikan dengan komunitas belajar yang ada di sekolah. Kami sebagai tempat kami berbagi di dalam merencanakan, kemudian pelaksanaan maupun evaluasi serta tindak lanjut kegiatan yang kami laksanakan. Sehingga dalam komunitas belajar kami, kegiatan itu kami agendakan untuk membuat inovasi kegiatan, baik untuk siswa ataupun guru, agar dapat mendukung terciptanya lingkungan belajar yang kondusif dalam melaksanakan tugas di sekolah. Demikian Ibu Ruli Utami, apa yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi Ibu Ruli Utami. Iya, baik, terima kasih Ibu Suswati atas tanggapannya. Demikian pelibatan siswa dalam menciptakan iklim keamanan sekolah yang telah dilakukan di SMP Negeri 1 Binangun. Jadi mungkin sekedar menambahkan juga bahwa di setiap sekolah kan kita juga sudah membentuk tim TPPK, ya, Bapak Ibu. Nah, itu juga termasuk salah satu upaya kita dalam menciptakan iklim keamanan sekolah dengan tentunya melibatkan semua warga sekolah, baik dari guru maupun dari siswa. Mungkin Bapak Ibu yang terlibat dalam tim TPPK lebih paham tentang hal tersebut. Dan jika mungkin ada di forum ini bisa untuk menambahkan atau ikut berbagi bersama kami, silakan. Jika mungkin ada Bapak Ibu. Monggo bisa raise hand untuk kita berkesempatan bersama, biar yang menyampaikan ide-idenya juga bisa dari peserta, tidak hanya dari kami yang menyelenggarakan kegiatan. Monggo Bapak Ibu jika berkenan. Atau melanjutkan ke sesi diskusi, boleh jika masih ada yang perlu kita diskusikan di forum ini bersama-sama. Monggo silakan bisa raise hand. Monggo Bapak Ibu, ingin berbagi bersama kami? Atau kalau belum ada, mungkin bisa dipaparkan kembali oleh Ibu Suswati apakah kegiatan yang kita laksanakan itu tadi dilaksanakan secara rutin atau hanya pada saat-saat tertentu saja. Oke, mungkin nanti bisa menginspirasi Bapak Ibu yang dari sekolah lainnya untuk mengadakan kegiatan yang lebih hebat, lebih berdampak secara berkelanjutan dari apa-apa yang telah kita lakukan di sekolah kita. Monggo Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Umi yang telah memberikan waktunya kepada saya lagi. Baik, kegiatan praktek baik
Negeri 1 Binangun itu pelaksanaannya itu apakah secara rutin atau tidak. Nah, kami melaksanakan kegiatan itu semenjak diberlakukannya kurikulum merdeka di sekolah kami. Salah satu yang menjadi fokus perhatian kami di dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran di sekolah adalah meningkatkan kemampuan literasi siswa kami. Sehingga kegiatan ini kami laksanakan dengan menyelenggarakan berbagai event tematik yang biasanya kami laksanakan untuk mengisi kegiatan siswa pada saat waktu-waktu non-efektif KBM. Misalnya pada saat jeda, misalnya pembagian rapot, kemudian pada saat siswa libur akhir semester, ataupun pada akhir tahun pelajaran, ataupun pada peringatan-peringatan tertentu yang intinya dapat memberikan pengalaman kepada mereka bagaimana cara mengimplementasikan pemahaman yang didapat untuk dapat memberi manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Setidaknya bagi orang-orang terdekat. Sehingga kegiatan lain yang sudah kami laksanakan nanti di media dapat Bapak Ibu ikuti nanti di media sosial kami, ada Facebook, kemudian ada YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Semua kegiatan yang ada di sekolah kami itu terdokumentasikan di sana. Sehingga kalau Bapak Ibu bisa membuka website yang ada di sekolah-sekolah kami, semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu di dalam melaksanakan kegiatan praktik baik di sekolah Bapak dan Ibu semua. Demikian Bumi tanggapan yang bisa saya berikan untuk pelaksanaan kegiatan praktik baik yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Binangun. Baik, terima kasih Ibu atas informasi tambahannya. Oke, monggo Bapak Ibu yang mungkin memerlukan inspirasi untuk kegiatan-kegiatan siswa, beberapa di antaranya ada di sosial media sekolah kami, mungkin bisa dimodifikasi untuk diterapkan di sekolah Bapak Ibu semua. Baik kegiatan akademis maupun non-akademis yang sudah kami laksanakan, semuanya terdokumentasi di sana. Seperti yang disampaikan oleh Bu Sus tadi, nanti bisa dilihat untuk menginspirasi Bapak Ibu semuanya membuat kegiatan yang lebih berdampak secara berkelanjutan di sekolah Bapak Ibu semuanya. Oke, kemudian ini ada satu lagi titipan pertanyaan Ibu dari yang di sebelah saya. Ini kebetulan beliau sedang repot sambil mengerjakan tugas yang lain. Ingin meminta tanggapan dari Bu Nur Hasanah tentang bagaimana tadi disampaikan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, salah satunya adalah tidak menggunakan hukuman fisik, Bu, karena hukuman fisik ini ternyata tidak efektif dalam menegakkan disiplin siswa. Nah, sekarang menurut Ibu, apa saja yang dapat dilakukan oleh guru agar dapat menegakkan kedisiplinan siswa tanpa menggunakan hukuman fisik tadi, supaya kegiatan belajar di sekolah tetap aman dan nyaman? Silakan Ibu. Terima kasih. Izin bagi Ibu. Hal-hal lain yang bisa dilakukan
untuk menegakkan disiplin siswa, tapi tidak menggunakan hukuman fisik nih Bapak dan Ibu, ataupun merendahkan karena terbukti tidak efektif untuk menegakkan disiplin. Mungkin bisa dengan cara memberikan penghargaan atau ujian kalau siswa itu patuh atau bisa melakukan sesuatu dengan baik, supaya memotivasi siswa lain untuk mengikuti perilaku tersebut, dan juga memotivasi diri mereka sendiri untuk bisa mendisiplinkan diri. Dan juga dengan memberikan model atau role model, contoh perilaku yang diinginkan. Misalnya siswa dengan siswa. Kalau kita ingin siswa kita berbicara yang baik, yang sopan, tentunya itu dimulai dari diri kita sendiri. Kita juga harus bisa memberikan contoh cara berbicara yang baik, yang sopan di depan siswa. Sehingga siswa akan memberikan mendapatkan, oh ini contoh, ada teladan yang bisa saya jadikan contoh untuk bisa dilaksanakan atau diaplikasikan langsung oleh siswa. Bisa juga dengan kita itu realistik terhadap harapan kita terhadap menurut tingkatan mereka. Jadi seperti di sekolah saya mungkin usia rendah, kita juga harus realistik. Harapan kita pada siswa di usia rendah tentunya tidak sama dengan anak-anak di kelas tinggi. Kita juga bisa memotivasi siswa untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena seringkali dengan mereka menemukan kompromi, mereka juga dapat juga dapat menemukan pemecahan masalah sendiri yang dapat diterima oleh sendiri. Oke. Kemudian tentunya kita hindari menggunakan ancaman atau berteriak yang keras kepada siswa, karena mungkin lebih baik lagi kalau mereka diberitahu kesalahannya, alasannya kenapa tidak boleh melakukan hal tersebut, daripada menakut-nakuti ataupun melecehkan siswa. Dan juga bisa menggunakan kata-kata yang positif untuk siswa-siswa, sehingga siswa-siswa tersebut menjadi termotivasi, kemudian tidak merasa rendah diri. Dan juga bisa melakukan negosiasi atau berkompromi lah dengan anak-anak. Bagaimana sih pendapat mereka? Terus kemudian kenapa mereka melakukan itu? Apakah hal yang mereka katakan itu penting atau tidak? Kemudian mempengaruhi keselamatan siswa yang lain ataupun tidak? Dan tentunya apakah ada yang terluka dengan apa yang mereka katakan atau apa yang saya katakan, seperti itu. Dan yang sudah kami terapkan, salah satunya lagi adalah menyusun keyakinan kelas di masing-masing kelas sebagai panduan mengenai hal-hal apa yang menjadi harapan semua warga kelas dalam pergaulan sehari-hari di sekolah, yang tentunya nanti sudah diyakini, kemudian disepakati dan dilaksanakan oleh semua warga di kelas masing-masing. Siswa juga bisa juga dengan cara melakukan tugas, diberikan tugas yang tidak mengandung kekerasan, kemudian tugasnya itu berhubungan dengan kesalahan siswa, tetapi tidak untuk menghukum, sehingga siswa bisa tahu, oh ini membetulkannya seperti ini. Memberikan, misalnya ada gelas yang pecah, bagaimana caranya mereka itu membersihkan gelas yang pecah tersebut, tetapi siswa itu tidak akan istilahnya merasa bahwa siswa yang tadi menjatuhkan gelas tersebut merasa rendah diri karena kata-kata ataupun sesuatu yang kita ucapkan secara tidak sadar, seperti itu Bapak dan Ibu, sehingga siswa itu tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut karena memang keyakinan dari siswa sendiri. Begitu Ibu Umi Fatimah, mungkin yang lain ingin menambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu untuk paparannya. Ini tadi teman di sebelah saya sedang nyambi jadi nitip. Oke, jadi terima kasih untuk tanggapannya Ibu. Kemudian saya kembali ke kolom chat. Di sini masih ada satu lagi pertanyaan yang baru masuk dari Ibu Sri Suharti. Oke.
Pertanyaannya, kegiatan apa yang dapat menciptakan iklim keamanan sekolah untuk menghindari adanya kekerasan, utamanya adalah perundungan ataupun bullying di sekolah dasar. Jadi monggo Ibu Suswati untuk memberikan tanggapannya, Ibu. Mungkin di sini penekanannya di tingkat sekolah dasar, gitu. Jadi mencegah tindakan perundungan atau bullying, tapi di tingkat sekolah dasar. Mungkin bisa berbagi seperti apa kegiatan. Monggo Ibu. Baik, terima kasih kembali kepada Ibu Umi. Saya di sini mencoba untuk menanggapi pertanyaan dari beliau Ibu Sri Hartati. Kegiatan apa saja yang dapat dilakukan untuk menciptakan iklim keamanan sekolah, khususnya ini di tingkat sekolah dasar. Nah, karena ini untuk kami itu adalah jajarannya untuk tingkat SMP, jadi mungkin untuk kegiatan yang kami lakukan itu mungkin agak berbeda sedikit dengan apa yang dilakukan di SD-SD. Namun kami berharap kegiatan ini nanti juga bisa diterapkan di sekolah dasar. Adapun kegiatan yang kami lakukan untuk menciptakan iklim keamanan sekolah, diantaranya yang pertama itu adalah mengadakan kampanye anti perundungan. Jadi kita memberikan kampanye kepada siswa tentang bahayanya perundungan. Kemudian di samping itu juga kita bisa melakukan kegiatan untuk sosialisasi dengan melibatkan orang tua dan siswa. Di samping itu juga bisa menjalin hubungan antara guru dan siswa melalui pendekatan yang bisa dilakukan dalam kegiatan permainan. Karena mungkin ya untuk anak-anak SD itu kalau dalam suasana bermain itu mungkin akan gembira dan lebih bisa dipahami bagaimana untuk mencegah atau perundungan itu. Ataupun juga dalam kegiatan olahraga. Dan mungkin itu Ibu yang bisa saya sampaikan bagaimana atau kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa atau dapat menciptakan iklim keamanan sekolah. Demikian. Terima kasih Bu Suswati atas tanggapannya. Menebalkan saja Bapak Ibu, mungkin di setiap sekolah saya yakin kan sudah memiliki branding, memiliki budaya positif di sekolah yang hendak difokuskan kepada siswa-siswanya. Seperti contohnya di SMP Negeri 1 Binangun, kalau kami menyebutnya adalah budaya replikasi. Itu kependekan dari religius, peduli lingkungan, literasi, integritas, kolaborasi, dan prestasi. Saya rasa hal-hal tersebut juga mempunyai sumbang saran yang tidak sedikit dalam mencegah tindakan kekerasan atau perundungan di sekolah kita. Dan Bapak Ibu semua juga saya yakin sudah memiliki fokus budaya positif sekolah masing-masing yang dikembangkan setiap saatnya secara terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran di sekolah, sehingga siswa bisa terlindungi dari tindakan-tindakan yang mengarah ke kekerasan, perundungan, dan lain sebagainya. Adapun untuk
proses kegiatannya sehari-hari mungkin bisa di awal dengan pembiasaan budaya positifnya, baik itu kegiatan doa bersama mungkin budaya religiusnya, kemudian literasi. Nah, itu nanti bisa mengalihkan siswa dari tindakan-tindakan yang mengarah ke kekerasan atau perundungan. Mungkin itu Bapak Ibu sekedar menambahkan sedikit saja. Kemudian jika masih ada yang ingin berbagi selanjutnya, silakan bisa raise hand untuk menyampaikan sambutan atau bisa menggunakan kolom chat untuk menyampaikan tanggapannya. Monggo Bapak Ibu. Ya, sambil menunggu respon Bapak Ibu semua, kami ingatkan kembali ya, untuk link presensi hanya pada acara tertentu. Kemudian jangan lupa untuk bergabung di sosial media komunitas kami, karena nanti untuk semua sertifikat kegiatan, kemudian informasi kegiatan kami berikutnya akan disampaikan di grup Telegram ataupun grup WA yang sudah kami cantumkan di PMM. Monggo bisa diakses di situ, baik itu informasi kegiatan-kegiatan selanjutnya maupun sertifikat kegiatan yang telah kami lakukan. Monggo Bapak Ibu, masih ada yang ingin berbagi dengan kami atau mungkin ada tambahan informasi atau tanggapan dari Bapak Ketua Komuna kita, Bapak Kepala SMP Negeri 1 Binangun yang terhormat Bapak Ade Sutisna, monggo jika akan memberikan tambahan tentang topik yang kita bahas hari ini. Monggo Bapak. Oke, terima kasih atas waktunya. Dari tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Suswati dan Bu Umi, kemudian juga dari Bu Nur, terkait apa namanya pengembangan partisipasi siswa dalam menciptakan iklim keamanan sekolah di SMP kami. Ya, alhamdulillah sudah istilahnya seluruh elemen sekolah apa namanya sudah bahu membahu bergotong royong dalam melaksanakan hal tersebut. Dan itu kita laksanakan memang secara apa ya, secara simultan ya. Jadi tidak mendadakan. Jadi setelah dulu kita mendeklarasikan sekolah aman, kemudian sekolah anti bullying dan sebagainya itu kita memang selalu berusaha untuk melaksanakan apa yang menjadi agenda dari apa Dinas Pendidikan ya Kemendikbudristek dalam ini tentang menciptakan sekolah aman. Dan di dalam apa penciptaan ini ya memang kita berupaya untuk melibatkan seluruh stakeholder yang ada, termasuk tadi juga disampaikan Bu Umi juga kita membentuk namanya tim TPPK ya, dan di tim itu juga kita melibatkan komite sekolah seperti itu. Mungkin itu saja Bu tambahan dari saya dan saya berharap tetap semangat Bapak Ibu dan juga kami juga sangat terbuka atas masukan dari teman-teman lain, sekolah lain ya, yang mungkin bisa lebih menambah apa namanya greget kita terhadap penciptaan iklim keamanan sekolah di SMP Negeri 1 Binangun. Itu saja Bu, monggo. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak atas tambahan penjelasannya, tambahan pencerahannya bagi kita semua. Oke. Jadi untuk tindakan pencegahan perundungan, kemudian intoleransi maupun tindakan kekerasan di sekolah. Gimana ini Bu?
sinyal apa bagaimana nih? Keluar semua. Ya, Nggih, suaranya mohon Bu. maaf Bapak Ibu, ini tiba-tiba lock semuanya. Nggih. Ada lagi yang akan menambahkan Bapak Ibu? Pak Willy mungkin? Nggih, di kolom chat juga sudah tidak ada pertanyaan yang masuk. Jadi kita akhiri saja mungkin nggih, untuk diskusi kita kali ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan respon terbaiknya, sudah memberikan pertanyaan, memberikan tanggapan untuk bisa berbagi bersama kami di sini. Mudah-mudahan meskipun hanya sedikit yang bisa kami bagikan, bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi kami untuk memperbaiki langkah ke depannya, bagi Bapak Ibu guru semuanya, mungkin untuk memberikan inspirasi kegiatan-kegiatan yang berdampak kepada siswa di sekolah kita masing-masing, nggih, monggo saged diambil yang baiknya dan monggo untuk diperbaiki bersama-sama. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu peserta webinar atas respon terbaiknya. Mohon maaf untuk kekurangan kami dalam mengantarkan diskusi kali ini. Oke, monggo kita lanjutkan ke sesi acara berikutnya. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara Pak Thorik Firdausi. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Umi Fatimah yang telah memandu jalannya diskusi interaktif. Alhamdulillah, luar biasa Bapak Ibu guru, partisipasinya dan semangatnya dalam diskusi ya untuk bersama-sama memberikan solusi terkait menciptakan iklim keamanan sekolah agar sekolah kita semua menjadi sekolah yang aman, nyaman, siswa-siswi belajar dengan giat dan sukses selalu. Saya kira Bapak Ibu guru yang kami hormati, kita lanjutkan rangkaian acara yang selanjutnya yaitu doa penutup. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Nifai Tikri SPDI. Pada beliau disilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta peserta webinar sekalian, marilah kita menundukkan kepala sejenak, bermunajat kepada Allah. Semoga kita selalu diridhoi olehnya dan semua yang kita lakukan tercatat sebagai pahala di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Dan rabbal yang alamin. non-muslim bisa menyelesaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalina wal akhirin radhiyallahu an kulli ashabi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan namin, hamdan yafi'u ni'mahu masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambahilla wajhika wal mustanik. Allahumma firlana wali walidana wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhu wal amat.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah Amin. wa arinal Amin. batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Allahumma ya Allah, pada hari ini kami telah melaksanakan kegiatan webinar. Semoga webinar ini sangat besar sekali manfaatnya bagi kami. Untuk itu ya Allah, tanamkanlah sifat Rahman dan Rahim-Mu kepada kami, Amin. sehingga dapat berkiprah dalam pembangunan ilmu pengetahuan. Dengan telah berakhirnya kegiatan ini, mudah-mudahan kiranya Engkau dapat melimpahkan kekuatan dan pengetahuan yang luas kepada kami, serta pahamkanlah kami dengan semua yang kami dengar dan kami lihat. Ya Allah, ya Tuhan kami, acara yang kami laksanakan pada sore hari ini adalah ungkapan rasa syukur kami untuk memperoleh ridho-Mu. Jadikanlah acara webinar ini sebagai majelis ilmu, majelis yang bermanfaat, yang membuahkan hasil bermanfaat. Dan jadikanlah semua yang kami lakukan sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Ya Allah, Amin. ya Tuhan kami, berikanlah kami banyak ilmu dan berikanlah kemudahan kepada kami untuk memahaminya, dan anugerahkanlah kepada kami apa-apa yang telah Engkau anugerahkan kepada hamba-hamba-Mu yang solih-solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wal fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada beliau diaturkan banyak terima kasih. Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, tibalah saatnya di penghujung acara. Pada sore hari ini, webinar pengembangan partisipasi siswa dalam menciptakan iklim keamanan sekolah. Semoga acara sore hari ini dapat diimplementasikan di sekolah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Saya selaku pembawa acara tentu salah dan hilaf. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Foto dulu, jangan lupa. Oke, foto dulu Pak Bu. Foto dulu. Saya tutup dulu nggih. Sebelumnya mohon maaf. Mari kita akhiri kegiatan sore hari dengan bacaan hamdalah bersama. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Guru, Bapak Ibu guru hebat. Dari saya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa foto Pak Pur. Foto. Foto dulu, foto. Kameranya. Sudah Bapak? Sudah siap? Satu, dua, tiga. Ya, sudah. Neneng ora kerasa.
Terima kasih Bu Sus. Bagus. Oke, terima kasih Terima kasih Bu semuanya. Sus. Terima kasih Sampai semuanya. Kasih jumpa di semuanya. kegiatan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Sama-sama. webinar Selamat berikutnya. bergabung di kegiatan berikutnya. Terima Ya. kasih, terima kasih. Ya, terima kasih. Suaranya tidak ada.